Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa terus kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, umur panjang, sehat walafiat, bisa hadir di masjid ini dalam rangka memakmurkan rumah Allah, menghidupkan Islam di tengah keluarga kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga ini wujud syukur kita kepada Allah sehingga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat yang akan menyelamatkan kita di hari yang sangat menakutkan. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut talim. Kali ini dengan materi kitab Durratun Nasihin halaman 141. Ya, bagian bawah Pak ya, Wawang. Ya, Hayatul Qulub ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit dharaini amin. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, lan ngendika sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-sholatu tawi rahmat wassalamu dan keselamatan. Ini berarti kalau ada kalimat sebut an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ini berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqulu ngendika sapa Allah iku ta'ala mahlul Allah. Berarti ini hadis qudsi Pak ya. Ini Nabi menyampaikan hadis qudsi. Hadis qudsi itu kata Allah, firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Biasanya kalau hadis qudsi itu diawali dengan yaqulu atau qala Allah. Yaqulu Allah ta'ala wa izzati wa jalali la ajma'u ala abdi khawfaini wala amnaini. Wa izzati, dan
wa izzati dan demi kemuliaanku, wa jalalilan keagunganku. Itu sifat kesombongan Allah. Kalau Allah pantas untuk menyampaikan sifat kesombongannya. Karena sombong itu adalah sifat selendangnya Allah, perhiasannya Allah. Kalau kita sebagai hambanya tidak pantas. Kalau makhluk ada yang sombong, berarti dia mewarisi sifat iblis. Karena orang yang sombong senantiasa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ajma'u, ini kata Allah lewat hadis qudsi disampaikan Nabi, la ajma'u, ora ngumpulake ingsun Allah ala abdi ing ngatasi hambaku ngumpulake khaufaini ing loro ketakutan, dua ketakutan. Ya, kata Nabi menyampaikan hadis qudsi, la ajma'u ala abdi khaufaini, aku tidak akan mengumpulkan dua ketakutan, wala amnaini, dan dua rasa aman terhadap hambaku. Jadi rasa aman dan rasa takut ini nggak akan bersatu. Orang kalau sudah takut ya berarti tidak aman. Orang kalau sudah aman berarti ketakutannya hilang. Ketakutannya hilang. Kita mau malam-malam jam 12 disuruh, Pak ntar anterin ke sana ya, sendiri ya, kemana? Sono lewat kuburan. Kalau dia gak takut berarti jalan. Kalau gak jalan berarti takut. Gambarannya seperti itu. Wala amna ini lan ora, wala amna ini ay wala ajma'u ala abdaini amna ini, lan ora ngumpulake ingsun ing hambaku amnaini ing rasa aman loro. Idza akhaftuhu fit dunya amantuhu yaumal qiyamah. Idza akhaftuhu nalikane aweh rasa takut ingsun hu ing abdi fit dunya ing dalam donya, amantuhu aweh rasa aman ingsun hu ing abdi yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Ini yang pertama. Jika aku memberi rasa takut kepada hambaku di dunia, berarti nanti akan aku berikan rasa aman di akhirat. Kira-kira masuk enggak kalimat itu, Pak? Jika dia itu ketika di dunia takut, nanti akan diberikan oleh Allah rasa aman, nyaman di akhirat. Coba kita gambarannya gimana? Di dunia rasanya takut, tapi kok nanti di akhirat aman. Maksudnya kalimat tersebut, jika ketika orang tersebut di dunia merasa takut, diberikan rasa ketakutan oleh Allah, takut akan hal apa? Takut akan meninggalkan kewajiban, takut mengerjakan dosa, takut mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau orang itu ketika di dunia takut meninggalkan perintah Allah, nanti dijamin di akhirat akan diberikan rasa aman. Aman dari apa? Dari aman dari sifat yang menakutkan. Tentunya di mana? Di hari kiamat kelak. Karena di akhirat, di hari kiamat itu tempat yang sangat menakutkan. Menakutkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika di dunia dia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah.
Sebaliknya, wa idza amantuhu lan nalikane awe aman ingsun hu ing abdi fit dunya ing dalam donya, apabila aku berikan rasa aman tersebut kepada hambaku di dunia, dia merasa aman di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, moko awe perasaan takut ingsun ing abdi yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Kalau dia di dunia merasa aman, nanti di akhirat dia akan diberikan rasa ketakutan. Aman dalam hal apa? Dia tadi sebaliknya tadi, dia meninggalkan kewajiban, aman-aman aja. Dia mengerjakan perbuatan maksiat, aman-aman aja. Jadi meninggalkan kewajiban, mereka seperti apa? Enggak bersalah. Enggak bersalah. Mereka mengerjakan perbuatan yang dilarang, tidak ada rasa khawatir, tidak ada takut. Takut apa? Takut nanti akan azab Allah, takut nanti akan siksa Allah. Karena apa? Kalau kita memiliki hal seperti itu, kita merasa takut di dunia, takut akan hal apa? Tidak bisa mengerjakan kewajiban. Jadi ditunjang dengan apa? Diperjelaskan dengan, dikuatkan dengan surat An-Naml. An-Naml artinya apa, Pak? Semut. An-Naml surat semut. Ini cerita tentang Nabi Sulaiman kebanyakan, tapi tidak semuanya menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan bala tentaranya dan kaumnya. Dalam surat An-Naml, man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Man, siapa orang, jaa yang membawa bil hasanati kebaikan, falahu maka baginya khairun, dibalas oleh Allah yang lebih baik. Bukan hanya dibalas satu dibalas satu, bukan hanya 1000 dibalas 1000, dibalas lebih berlipat-lipat, khairun. Jadi pembalasannya Allah kepada orang yang berbuat kebaikan dibalas yang lebih baik, yang paling baik, khairun minha, akan diberi balasan oleh Allah, balasan yang lebih baik daripada yang dikerjakan sebelumnya. Wahum, kalau orang itu nanti membawa amal kebaikan tersebut dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik, wahum min fazain yauma idzin aminun. Wahum, dan mereka itu min wazain, dalam sesuatu yang mengagetkan, yang menakutkan. Yaumal qiyamati, hari kiamat, aminuna, aman. Mereka aman. Kalau hal seperti itu, mereka aman dari hal-hal yang menakutkan kelak di hari kiamat. Walhasil dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harapan kita, ya, sesuai dengan doa yang sering kita baca, kita aman di dunia, aman di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Memang itu keinginan kebanyakan orang, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi sebaliknya, wa man jaa bis sayyiati, barang siapa yang membawa amal keburukan, karena apa? Ketika di dunia dia merasa nyaman, mengerjakan perbuatan dosa maksiat dianggap aman, padahal itu perbuatan dosa. Barang siapa yang membawa amal keburukan, amal kejahatan, fakubat wujuhum finnar, fakubat
maka dijerumuskan, didorong, ya, wujuhum, muka mereka finnari, ke dalam neraka. Apabila mereka membawa amal kejahatan, balasannya apa? Kubbat wujuhum finnar, fakubat wujuhum finnar, wajahnya dijerumuskan ke dalam neraka. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, itulah pembalasan yang layak bagi mereka orang-orang yang melakukan hal yang buruk. Ini menggambarkan bahwa apa? Perbuatan yang baik akan mendapatkan balasan yang baik, perbuatan yang buruk akan dibalas dengan perbuatan hal yang tidak baik. Jadi apa yang kita dapat dari hadis Nabi tersebut, supaya kita dikasih kesempatan, dikasih umur panjang, umur sehat, ini kita apa? Kita pegang. Kita diberikan waktu, kesempatan, supaya apa? Takut sisa umur kita tinggal sekian. Kita diberikan amanat, karena takut supaya ini amanat benar berjalan, akhirnya dijalankan dengan sesuai dengan aturan. Kita diberikan harta kekayaan yang melimpah, yang banyak, takut ini menjadi fitnah, akhirnya apa? Mereka takut, akhirnya apa? Dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukia, lanjut Pak ya. Hukia, kembali lagi cerita. Kemarin cerita tentang apa? Mayat yang kemarin ceritanya apa? Mayat berubah jadi dimakan apa kemarin? Jenazah dimakan ular ya. Jenazah tiba-tiba kafannya ada ular. Nah, hukia diceritakan an Abi Bakrin, saking Abu Bakar As-Siddiq. Ini berarti hadis langsung dari Abu Bakar Siddiq, hadis Nabi yang panjang tentang hikayat, tapi yang menyampaikan Abu Bakar Siddiq. An Abi Bakrin Siddiq, kalau ada shotnya berarti kalau diterusin Abu Bakrin Siddiq. Kalau ini ada an Abi Bakrin Siddiq. Makanya kalau lagi Bilal tarawih, al-khalifatul awal atau ula, al-khalifatul ula Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, itu ya, itu bacaan yang benar. Al-khalifatul ula, al-khalifatul ula Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq, itu bacaan yang benar. Kalau al-khalifatul ula Sayyidina Abi Bakar Siddiq, ya nggak apa-apa, tapi itu menurut grammar nahwu tidak benar. Menurut grammar nahwu tidak benar. Itu istilahnya apa? Yang penting bunyi, kan gitu Pak ya. Tahu banyak dengan apa? Tahu banyak dengan orang baca Al-Quran. Tahu banyak dengan baca Al-Quran. Jangan sampai mengurangi satu huruf, menambah satu huruf dari Al-Quran. Kalau kita baca apa? Baca tentang riddah, tentang riddah, itu di situ ada orang yang mengingkari, termasuk orang yang mengingkari huruf Al-Quran, menambah satu huruf dari lafal Al-Quran atau mengurangi huruf satu huruf dari Al-Quran, dia termasuk apa? Masuk kategori riddah, murtad dalam keyakinan. Parah benar Pak ya. Gimana caranya kok menambah satu huruf dalam Al-Quran, mengurangi huruf satu Al-Quran? Panjang dibaca pendek, mestinya dibaca panjang, dibaca pendek, berarti kan mengurangi satu huruf. Mestinya dibaca panjang, dibaca pendek, mengurangi satu huruf. Mestinya pendek, dibaca panjang, nambah satu huruf.
Tapi kalau itu memang istilahnya keliruan kita tidak sampai ke situ, itu hanya kekurangan kita. Tapi kalau kita yakin ini bacanya harus panjang, ini pendek, kalau kita memang yakin begitu mengingkari, ya itu bahaya. Makanya dituntutnya warot tilil Quran tartila, bacalah Quran dengan benar. Diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi yang paling dekat, bukan hanya sekedar sahabat Nabi yang paling mulia di antara 4 sahabat yang terdekat. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi yang namanya ada dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Sahabat yang lain nggak ada, tapi tidak disebutkan secara kalau secara nyata namanya istilahnya apa? Secara jelas, eksplisit apa implisit? Apa? Implisit ya. Tidak disebutkan secara implisit, tapi eksplisit. Nah, itu yaqulu li sahibi, ketika Nabi Muhammad berkata dengan sahabatnya. Yang dimaksud sahabatnya seluruh ulama tafsir sepakat, yaitu Abu Bakar. Memang yang nemenin Abu Bakar di gua Sur, yaitu memang Abu Bakar. Yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apa yang dikatakan Nabi kepada sahabatnya? La tahzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, Allah akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan. Tauban itu, jadi takut akan apa? Akan meninggalkan perintah Allah. Gimana caranya untuk meninggalkan takut kepada Allah? Nah, kita harus apa? Konsentrasi bahwa Allah bersama kita, bahwa sesuatu yang sudah dikehendaki Allah untuk kita, insya Allah akan datang. Kita yakin suatu saat pertolongan akan datang. Sesulit apapun, kalau kita fokus minta bantuan kepada Allah, bantuan Allah akan datang. Apa ini Pak? Anna Dihya al-Kalbi kana malikan kafiron minal Arabi. Ini kisahnya. Anna Dihya, ada yang baca Dihya, ada yang baca Dahya. Dihya al-Kalbi, kana iku ono apa Dihya iku malikan seorang raja, kafiron yang kafir, minal Arabi dari Arab. Anna Dihya al-Kalbi, sak temne Dihya al-Kalbi, kana iku ono sapa Dihya iku malikan raja. Jadi jumlah kana seisimnya, sekhobarnya jadi khobarnya inna, malikan jadi khobarnya kana. Itu Arabnya seperti itu. Kafiron jadi naatnya, sifatnya malikan. Kafiron kang kafir, minal Arabi saking Arab. Jadi ada seorang raja yang kafir namanya Dihya. Wakana, dan Dihya ini seorang yang berpengaruh. Namanya orang raja berarti duitnya banyak, pengaruhnya besar, sangat besar. Nabi ingin ini Dihya masuk kelompok Nabi, masuk menjadi tentara Nabi, masuk membela agama Nabi,
Karena apa? Dihya pengaruhnya besar. Pengaruhnya besar. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu seneng sapa Rasulullah islamahu ing keislamane dihya li anna kron saat temne dihya iku kana ana apa dihya iku tahta yadi ing dalem iku ing dalem kekuasaane dihya sab umiatin 700 min ahli baiti dari ahli baitnya dihya. Nabi menginginkan yuhibbu islamau, Nabi menginginkan dihya masuk Islam, menjadi orang Islam. Karena apa? Li'annahu kana tahtaya yadi, karena dihya itu menguasai 700 orang dari keluarganya. Dihya itu mempunyai apa? Mungkin kalau raja-raja yang dulu bukan seperti raja sekarang. Kalau raja dulu, apalagi zaman sebelum Nabi, istrinya nggak cukup 1, 2, 3, 4 ya, istrinya banyak, posnya banyak ya. Blok B1 ada 1, blok B2 ada, jadi satu perumahan ini posnya ada 10 kali itu, 4 digambarkan seperti itu Pak ya. Jadi satu Tangerang ini posnya ada 50, digambarkan seperti itu. Kuatnya ya, kuat karena orang kaya, jamunya kuat ya, jamunya kuat. Pengaruhnya besar. Nabi ingin dihya masuk agama Islam. Wa kana lan ana sapa Nabi alaihi salatu wassalam iku yat'undungo sapa Nabi lahu kanggo dahya yad'u lahu wa kana alaihi salatu wassalam yad'u lahu ya. Wa yaqulu, apa isi doanya Nabi? Allahumma zukil islami dihya al-qalbi. Allahumma zukil, Allahumma rzuk, gitu ya. Allahumma ya Allah urzuk, berikanlah rizki berupa apa? Islamatih al-qalbi, berupa masuknya dihya masuk agama Islam. Berarti Islam adalah apa? Kita dijadikan oleh Allah menjadi orang Islam, orang yang beriman. Ini apa? Bagian daripada rizki bisa dikatakan nikmat. Makanya sering kita sebut alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Nabi sendiri mohon kepada Allah agar diberikan rezeki berupa seorang raja bisa masuk Islam. Falamma arada mongko semasane ngarepake sapa Nabi Muhammad al-Islam ing Islam, ketika Nabi Muhammad falamma arada al-Islam Allah taala. Falamma mongko falamma arada mongko semangsane ngarepake sapa dihya al-Islam ing Islam. Nah, ketika Nabi berdoa ya langsung masuk Pak ya. Yang berdoa Nabi ya manjur doanya ya. Ketika baru baca Allahumma rizukil Islam dahya al-qalbi, langsung dalam hati dihya al-qalbi ini, dalam perasaannya pengen masuk Islam. Inilah namanya hidayah. Kita sebagai manusia, jadi hidayah itu bukan milik para nabi, milik para rasul, milik seorang wali, milik orang soleh. Hidayah itu adalah milik Allah dan orang yang dikehendaki mendapat hidayah. Nah, sekali lagi bahwa hidayah itu adalah
bukan milik nabi, bukan milik wali, bukan milik orang yang soleh, tapi hidayah adalah milik Allah dengan orang yang dikehendaki mendapat hidayah. Bahwa nabi pernah pamannya yang belum masuk Islam sehingga meninggal dalam keadaan belum membaca syahadat, kemudian ditegur Allah, innaka la tahdi man ahbabta, innaka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi tidak bisa memberikan hidayah man terhadap seorang ahbabta yang engkau cintai, enggak bisa Muhammad. Walakinallah yahdi may yasha, tetapi Allah yang akan memberikan hidayah terhadap orang yang dikehendaki. Dan ini termasuk tihya orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah lantaran lewat doanya Nabi manjur, walaupun memang itu yang bagian daripada mukjizat Nabi. Begitu juga orang-orang yang soleh juga ada kalanya mereka doanya mustajab. Nah, karena apa? Lisannya sering buat dzikir, lisannya sering buat baca Al-Quran, lisannya buat ingat kepada Allah, sehingga beda bismillah yang kita baca sama bismillah yang dibaca para guru-guru kita, itu kadarnya beda. Kalau bismillahirrahmanirrahim yang dibaca Pak Azizan kadarnya beda sama bismillahirrahmanirrahim yang dibaca Pak Retno, beda. Coba deh praktekin kalau enggak. Beda. Ya. 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 Tidak mau menerima hidayah, Nah, jadi wahadainahun najdain, aku berikan dua jalan, ini jalan benar, jalan baik. Ya, kalau jalan benar ini, tapi dikasih tunjuk jalan benar dia nggak mau menerima. Ya, dalam keterangan yang kemarin, kemarin pernah kita sampaikan, orang yang tidak mau menerima hidayah itu dianalogikan seperti apa? Orang tidur itu harus dibangunkan. Ya, orang tidur harus dibangunkan. Kalau orang itu dibangunkan kok nggak bangun-bangun, itu berarti orang sudah mati. mati. Begitu juga orang kalau sudah ngantuknya sudah enak, akhirnya terbawa tidur lelap, harus dibangunin. Umpamanya ada orang ngantuk, Pak bangun, sudah isya. Sampai dia ngantuknya nggak sadar, oh berarti ini was-was ini, kan gitu. Pisang kluthuk dimakan ular, orang yang ngantuk biasanya ngiler. Pisang kluthuk mateng yang pinggir, orang yang ngantuk bibirnya nyengir. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu digambarkan seperti orang yang tidak mau menerima hidayah, itu seperti orang tidur tidak mau dibangunkan. Wal ghafilu yudkaru, orang yang lupa juga harus diingatkan. Kalau ada orang tidur dibangunin nggak mau tidur,
itu berarti apa? Wahum mayitun, dia itu seperti apa? Bisa dikategorikan mayit. Orang yang lupa kok diingatkan tidak mau, berarti dia majnun, berarti pikirannya sudah wah, sudah perlu ditensi gitu Pak ya. Masih berapa menit lagi Pak? 2 menit ya. Nah, kembali lagi tadi manja abil hasanati ya, sebelum walam fala apa? Jadi doanya Nabi Muhammad, Allahumma rizukil islama tahiyya al-qalbi, ya Allah berikan kami rezeki berupa masuk Islamnya tahiyya al-qalbi. Ketika Nabi Muhammad berdoa seperti itu, langsung masuk dalam perasaannya tahiyya. Falamma aradal islama, mongko semasane ngarepake Islam, ngarepake sapa tahiyya al islamanya agama Islam, auha. Nah, auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ila nabi, maring nabi. Jadi nabi diberikan wahyu, diberikan apa? Diberikan wahyu, wahai Muhammad, bahwa Dihya sekarang sudah mau masuk Islam, mau masuk Islam. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut ba'da sholatil fajri, setelah sholat fajar. Ada mengatakan setelah sholat fajar, setelah sholat apa sebelum subuh, ada mengatakan setelah sholat subuh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, qaddaftu nurul iman, aku pancarkan, qaddaftu mancarake ingsun Allah nurul imani ing cahaya iman fi qalbi Dihya al qalbi, di hatinya Dihya al qalbi. Wahai Muhammad, saat ini aku sudah pancarkan cahaya iman, nur cahaya iman, hidayah sudah mulai menerangi hatinya Dihya kalbi. Fawayat khulu alaika al-an, fawa mengkotawi Dihya iku yat khulu arep mlebu alaika ing atas sira al-an saiki, sekarang. Jadi sekarang Dihya ini mau masuk Islam, jadi kamu persiapan untuk menyambut kedatangan Dihya. Falamma dakhala Dihya al-qalbi al-masjidah, wallahu a'lam bis-shawab. Ya, mungkin yang berkaitan dengan hadis tadi, manja abil hasanati falau khairum minha, barang siapa yang membawa kebaikan nanti akan dibalas oleh Allah yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini DKM Al-Ikhlas punya PR, sudah menyebar amplop, menyebar proposal ya. Nah, itu bagian daripada apa? Itu tanaman invest kita sedekah sekian, insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah khairum minha. Kita keluarkan sedekah infak sekian, nanti akan dibalas oleh Allah khairum minha. Balasan Allah mungkin di dunia dan di akhirat lebih lagi, gitu Pak ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jama'ah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizki wa ahlil du'a wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.